Shalom. Saudara, banyak orang bertanya dan banyak orang meragukan tentang siapakah Yesus. Saudara, memang sangat sulit untuk memahami, mendefinisikan, atau menyebutkan bagaimana pribadi Yesus kalau hanya berdasarkan literatur-literatur saja. Yesus itu Allah. Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa, saudara? Dia adalah firman yang menjadi manusia, firman yang datang ke dalam dunia. Maleakhi pasal 3 ayat 1 berkata, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Artinya Allah yang datang menjadi manusia. Dan dia ada di dalam dunia. Kembali lagi saudara. Tidak gampang untuk memahaminya. Bagaimana supaya bisa memahaminya? Engkau harus pertama adalah merendahkan diri. Yang kedua adalah engkau memang betul-betul ingin belajar mencari tentang kebenaran. Siapakah Yesus itu? Karena kalau hanya bermain di dalam intelektual saja, tidak akan kepintaran tidak bisa mencari siapa Yesus. Tetapi orang bodoh juga sulit untuk memahami Yesus. Jadi bagaimana? Berilah dirimu supaya roh itu membukakan pikiranmu, membukakan mata hatimu, sehingga engkau akan dicelikkan matamu, sehingga engkau akan mengerti tentang siapa Yesus. Saudara, karena itu tidak gampang, jangankan kita yang masa sekarang. Pada saat murid-murid bersama dengan Yesus pun, para murid itu selalu berkata, tunjukkanlah siapa Bapa itu, tunjukkanlah jalan itu. Bahkan Yesus berkata, sudah sekian lama aku bersama dengan engkau Filipus, masa engkau tidak kenal aku? Untuk memahami Allah saudara, tidak gampang. Anda berkata, aku sudah hafal Alkitab, kemudian aku sudah bertemu Yesus. Oh, tidak segampang itu. Anda membaca Alkitab, Anda mengerti isi Alkitab, Anda bisa mendefinisikannya. Tetapi apakah itu Allah yang betul-betul hidup, yang pribadi, yang menyatu dengan Anda? Itu belum tentu. Karena itu Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan apa? Ia tidak akan bisa bersama-sama dengan aku. Ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Bagaimana bisa? Makanya dikatakan engkau harus dilahirkan kembali. Ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat lihat kerajaan. Datang kepada Yesus, mengaku dosa-dosamu, menerima Dia,
mengundang dia di dalam hidupmu, maka dia akan datang kepadamu. Menerima Roh Kudus itu datang kepadamu, maka engkau akan mengerti kebenaran. Barang siapa tidak mati, ia tidak akan hidup. Biji itu harus mati, kemudian akan tumbuh benih menjadi bibit. Barang siapa tidak datang kepada Kristus dan mati bersama-sama dengan Kristus, dia tidak akan hidup dan tidak akan melihat kerajaan Allah. Karena itu, saya kepada dia, terima dia, undang dia di dalam hidup, maka engkau akan hidup. Hidup dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.